Assalamualaikum Bu Vina. Apakah Bu Vina mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Suri. Eh, saya kebetulan saya ada waktu luang sampai bel berbunyi jam ke-6. Ada apa ya Bu? Kenapa Bu Suri terlihat murung dan kurang bersemangat seperti biasanya? Sebelumnya mohon maaf Bu Vina, saya menjadi mengganggu waktu luangnya. Saya memang perlu seseorang untuk berdiskusi membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Tidak apa-apa Bu Suri. Saya bersedia jika Bu Suri ingin membicarakannya. Mana tahu, dengan kita berdiskusi, Bu Suri bisa bersemangat kembali beraktivitas. Terima kasih ya Bu Vina sudah mau membantu dan meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Suri. Jadi, apa yang bisa Vina bantu? Dan apa yang ingin Bu Suri capai dengan kegiatan diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu Vina. Karena saya merasa sangat terganggu ketika masalah ini terjadi dan mengganggu pikiran saya. Baiklah, coba Bu Suri ceritakan dulu apa yang Bu Suri rasakan saat ini. Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah melakukan supervisi di kelas saya, Bu. Dan saat kegiatan itu berlangsung, saya menjadi gagal fokus karena kepala sekolah terlihat heran dan mengerutkan kening melihat saya mengajar. Setelah kegiatan observasi itu selesai, saya diminta menemui beliau ke ruangan. Ternyata benar saya diberikan teguran yang cukup tegas oleh beliau terkait proses pembelajaran saat itu, sehingga saya merasa tidak nyaman dan menjadi kepikiran atas kejadian itu, Bu Vina. Bu Suri merasa tidak nyaman karena supervisi dari pelajaran hari ini hari itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, sehingga hal itu menjadi beban pikiran Bu Suri ya. Iya, Bu Vina. Padahal saya sudah mengetahui jadwal supervisi tersebut dan saya juga sudah memaksimalkan persiapan yang harus saya lakukan sebelum disupervisi. Ketika kepala sekolah masuk kelas dan memperhatikan kegiatan saya bersama anak-anak, nah saya malah menjadi tidak bisa mengendalikan rasa grogi sehingga menjadi hilang konsep dari rencana yang akan saya lakukan dalam kegiatan di kelas. Kira-kira selain dari situasi Bu Suri kehilangan fokus dan menjadi grogi, adakah hal lain yang memicu kekacauan rencana saat itu, Bu? Saat disupervisi, Bu, sepertinya saya juga tidak menggunakan sumber belajar berupa buku teks dari yang perpustakaan, sehingga proses mengajar yang saya lakukan bersama anak di kelas membuat saya mendapat kritikan dari Bapak Kepala Sekolah. Proses mengajar yang seperti apa itu, Bu Suri? Apakah Bu Suri tidak bisa mengelola kelas dengan baik sehingga memberikan dikritik oleh kepala sekolah terkait proses pembelajaran tersebut? Tidak, Bu Vina, tetapi saat kepala sekolah memberikan kritikan, beliau tampak keberatan ketika saya mengajar tetapi tidak memanfaatkan buku teks yang wajib yang kita miliki di perpustakaan. Nah, beliau sepertinya cukup kecewa dari fakta yang dilihat tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Suri dengan umpan balik dari kepala sekolah terkait kritikan tersebut? Saat itu saya dengan sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, bahwa selama ini saya mengajar memang menggunakan berbagai sumber belajar seperti literasi, referensi-referensi online yang mengacu pada kurikulum. Nah, akan tetapi ketika saya mengutarakan itu, beliau tampak tidak senang mendengarkan penjelasan saya dan menganggap saya tidak mengembangkan literasi anak dan tidak membiasakan anak untuk berliterasi melalui buku teks wajib yang sudah ada di perpustakaan sekolah kita. Berarti anggapan beliau tersebut yang membebani pikiran Bu Suri, sehingga terlihat murung dan tidak bersemangat ya, Bu? Iya, Bu. Saya
Saya merasa yakin tentang ini, karena biasanya kan beliau tidak pernah berkomunikasi dengan nada yang kurang nyaman seperti kejadian hari itu. Nah, perubahan ini saya rasakan ketika saya berusaha menjelaskan alasan itu, karena saya tidak menggunakan buku teks di perpustakaan. Saya bisa paham maksud kegelisahan Ibu. Coba Bu Suri refleksi kembali. Selama ini Bu Suri melaksanakan proses belajar mengajar dengan cara apa saja? Ya, selain menggunakan literasi dari berbagai sumber, saya mengajak murid untuk menonton video pembelajaran yang relevan, Bu Vina. Pada materi yang membutuhkan praktik, saya mencoba untuk merealisasikannya kegiatan praktik tersebut bersama anak dengan mempersiapkan alat dan bahan. Intinya, saya berusaha sekali di setiap pertemuan melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui sumber belajarnya, Bu. Eh, Apa alasan ini yang menyebabkan Bu Suri tidak menggunakan buku teks wajib yang ada di perpustakaan sebagai sumber bacaan? Sebenarnya tidak juga sih Bu Vina, tetapi menurut saya sumber belajar yang saya gunakan sudah memfasilitasi belajar anak dengan mudah. Anak juga terlihat termotivasi ketika saya memintanya untuk berliterasi dengan menggunakan laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Jika saya hanya tergantung pada sumber belajar buku teks saja, tentu juga akan memakan waktu karena prosedur peminjaman buku di perpustakaan sekolah yang hanya dibolehkan ketika jam pelajaran akan dimulai. Jadi saya merasa kurang efektif, Bu. Kita kan sama-sama paham ya, Bu Vina ya, jumlah buku teks wajib di perpustakaan belum memadai sehingga pemakaiannya harus bergilir. Sebenarnya, langkah yang Bu Suri lakukan sudah baik. Ketika Bu Suri menggunakan ragam sumber belajar itu, apakah hasil belajar dari anak lebih baik? Nah, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan dan karakter anak berbeda-beda, mana tahu dari anak di kelas Ibu Suri ada yang menyukai buku teks untuk bahan literasinya. Betul juga ya Bu Vina. Kenapa ya saya tidak mempertimbangkan itu? Jika saya amati dari beberapa sumber belajar yang saya berikan, kayaknya masih terdapat beberapa anak yang belum memperoleh hasil maksimal. Jangan-jangan murid tersebut membutuhkan sumber belajar yang berbentuk buku teks. Nah, iya Bu Suri, bias bisa saja saat itu yang diharapkan kepala sekolah Bu Suri menggunakan buku teks sebagai sumber utama dan didampingi oleh ragam dari sumber lain yang seperti Ibu ceritakan tadi, karena mana tahu ada anak yang membutuhkan kebutuhannya adalah buku teks. Dan dalam rapat dinas kita bersama sudah sepakat juga kan Bu untuk memaksimalkan penggunaan buku teks di sekolah. Oh, benar juga Bu Vina. Berarti kepala sekolah kita saat itu menunjukkan rasa tidak senang agar saya menyadari ini ya. Beliau berharap saya sebagai guru konsisten menjalankan komitmen dalam menjalankan hasil rapat. Kenapa ya saya baru menyadari ini? Seharusnya saya menyadari ini lebih awal sehingga permasalahan ini tidak mengganggu aktivitas saya. Nah, sepertinya begitu Bu Suri. Kira-kira setelah Bu Suri menyadari akar masalah dari situasi ini, apakah Bu Suri sudah mengetahui solusinya? Sepertinya sudah, Bu. Saya harus kembali ke ruangan kepala sekolah. Nah, kayaknya saya harus meminta maaf kepada beliau atas kelupaan saya terhadap komitmen bersama dengan memaksimalkan literasi yang ada di perpustakaan sekolah kita, agar nanti saya bisa fokus kembali untuk beraktivitas tanpa rasa beban, Bu Vina. Nah, niat itu saya rasa adalah paling tepat. Bu Suri, jika boleh saya simpulkan, masalah tidak nyaman dipicu situasi dan komunikasi yang kurang pas. Kalau begitu, apa rencana Bu Suri untuk menyikapi masalah ini? Iya Bu Vina, setelah saya nanti meminta maaf atas miskomunikasi ini, rencananya saya juga meminta kesediaan kepala sekolah untuk memberikan saran bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Setelah itu, saya akan melakukan beberapa hal seperti saya kembali melakukan tes diagnostik awal sebelum masuk
pada materi baru berikutnya, supaya nanti sumber belajar yang saya siapkan lebih tepat, beragam, sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, saya juga akan menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sebagai sumber belajar utama. Selain buku teks adalah bahan bacaan yang kompleks, nah penggunaan buku ini sebagai wujud kedisiplinan saya menjalankan komitmen yang sudah diputuskan dalam rapat dinas kita. Nah, saya juga akan menjalin kolaborasi dengan petugas perpustakaan agar tidak menyita waktu dalam melakukan prosedur peminjaman buku. Nah, tidak hanya itu kayaknya Bu Vina, saya juga perlu meningkatkan fokus saat kegiatan supervisi semester berikutnya. Saya harus lebih siap setiap hari untuk memberikan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Ada atau tidak adanya kegiatan supervisi ini, agar saya lebih terlatih dan tidak mudah gagal fokus, grogi ketika dikunjungi oleh supervisor. Oke, dari rencana tersebut, apakah Bu Suri memiliki prioritas yang ingin Ibu capai? Sepertinya ada. Saya akan terus memprioritaskan beberapa hal sepertinya Bu Vina. Di antaranya, saya akan membangun komunikasi positif agar tidak terjadi lagi miskomunikasi. Saya akan memenuhi kebutuhan murid dengan menyiapkan sumber belajar yang lebih variatif. Dan saya berusaha memfasilitasi proses belajar yang murid lalui supaya menyenangkan dan lebih bermakna. Saya senang dengan rencana dan prioritas yang Bu Suri ingin wujudkan. Sepertinya langkah yang Bu Suri ambil sudah tepat dan saya setuju dengan ide-ide Ibu tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang saya merasa lebih lega Bu Vina dan saya kembali memperbaiki semangat yang turun dalam beberapa hari ini. Sebelumnya jujur saya merasa khawatir sekali dalam mengambil sikap untuk menyelesaikan kegelisahan saya. Ya, karena saya berhadapan langsung dengan pimpinan kita. Ya, syukurlah jika Bu Suri sudah merasa lega. Dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Dalam proses belajar mengajar, sepertinya saya akan mengacu pada kurikulum yang diterapkan di sekolah kita. Kemudian saya akan mematuhi disiplin, menjalankan komitmen bersama. Salah satunya adalah komitmen kita dalam memanfaatkan buku teks yang ada di perpustakaan sekolah. Karena pemberdayaan ini akan juga berdampak baik pada sekolah kita, karena buku-buku yang ada di perpustakaan digunakan dengan maksimal. Nah, dukungan apa yang Bu Suri butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya butuh dukungan kolaborasi dari pengelola perpustakaan sepertinya Bu, agar tidak sungkan untuk menyiapkan buku sebelum pembelajaran saya dimulai. Caranya saya berikan catatan berisikan jadwal, lalu selain itu saya akan berusaha menjalin komunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran untuk saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus Bu Suri. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Suri dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Bersemangat kembali tanpa rasa tidak nyaman lagi ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Vina untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega dan semoga kita bisa menjadi guru yang memberikan teladan dengan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Suri. Mari Bu, kita lanjutkan aktivitas berikutnya. Ya, baik Ibu.